Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang rendahnya motivasi dalam mempelajari bahasa Inggris di SMK di kalangan para siswa. Nah, seperti apa itu? Kenapa saya menuliskan atau mau memaparkan tentang motivasi para siswa? Karena memang pertama motivasi ini sangat penting sekali ya dalam kaitannya untuk keberhasilan belajar para siswa. Kenapa? Karena memang dengan adanya motivasi para siswa bisa untuk belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal dalam pembelajaran terutama dalam belajar bahasa Inggris. Nah, tetapi pada kenyataannya motivasi dalam belajar bahasa Inggris itu rendah sekali gitu. Ya, apa penyebabnya? Nah, di sini akan kita paparkan penyebab, akibatnya, dan solusinya seperti apa. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada permasalahan yang terjadi ya, yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pelajari bahasa Inggris di SMK. Ini bisa disebabkan oleh, pertama, merasa tidak butuh akan pelajaran bahasa Inggris, terutama untuk bekerja di masa depan. Ya, karena memang karena mereka ini belajar di kejuruan ya, di sekolah kejuruan, jadi fokus mereka adalah bekerja. Dan ketika fokus mereka bekerja, maka mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu tidak terlalu penting gitu, tidak terlalu dibutuhkan. Dan yang mungkin yang mereka butuhkan adalah skill dalam bekerja sesuai dengan jurusan mereka masing-masing, itu mungkin ya. Yang kedua yaitu menganggap bahwa pelajaran bahasa Inggris tidak lebih penting daripada pelajaran kejuruan yang merupakan konsentrasi mereka. Betul. Kadang bahasa Inggris ini selalu cenderung untuk dianaktirikan ya. Ya, dibandingkan dengan mata pelajaran produktif atau kejuruan. Nah, oleh karena itu mereka akan lebih semangat untuk belajar pelajaran produktif atau kejuruan daripada belajar bahasa Inggris ya. Dan yang ketiga yaitu menganggap bahwa pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang susah ya, karena terbatasnya kosakata dan kurangnya pemahaman akan tata bahasa Inggris, karena sebelumnya mungkin di SMP-nya mereka tidak menguasainya, sehingga ketika ke SMK itu mereka kaget gitu kan, karena materi yang diajarkan di SMK sudah lebih atas lagi seperti itu. Oke, berikutnya ke slide berikutnya. Nah, ini akibatnya. Akibat dari rendahnya motivasi dalam mempelajari bahasa Inggris yakni pertama, keterlibatan siswa dalam belajar bahasa Inggris dan mengerjakan tugas menurun. Tentu saja ketika mereka tidak termotivasi, mereka tidak akan terlalu terlibat dalam belajar bahasa Inggris ya. Mereka akan cenderung malas-malasan, tugas tidak dikerjakan, bahkan tidak mengikuti pelajaran bahasa Inggris di kelas. Nah, ini nyambung ke poin yang kedua, yaitu tentang kehadiran siswa dalam pembelajaran. Siswa cenderung menurun. Ya, mereka kan pilih-pilih ya. Ketika pelajaran produktif, mereka akan belajar dengan baik, hadir di kelas 100% mungkin atau 90%. Tapi untuk pelajaran yang lain, misalkan bahasa Inggris, kehadiran akan menurun. Mereka akan bolos atau tinggal di luar atau di mana gitu ya, seperti itu, tidak masuk ke dalam kelas. Yang ketiga yaitu prestasi siswa dalam hasil belajar bahasa Inggris menurun. Pasti ya, karena ketika mereka tidak masuk kelas, mereka tidak akan mendapatkan materi apa-apa ya yang berkaitan dengan bahasa Inggris, sehingga pasti hasilnya ada kecenderungan bahwa prestasi siswa akan menurun, kecuali bagi mereka yang memang bisa bahasa Inggris, tapi itu pun jumlahnya kecil sekali ya. Yang terakhir yaitu kemampuan siswa dalam bahasa Inggris pun akan menjadi tidak baik ya, ngomong tidak bisa, nulis nggak bisa, semuanya serba tidak bisa, seperti itu. Oke, solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini yakni pertama, memberikan gambaran bahwa penguasaan bahasa Inggris itu memiliki manfaat yang besar karena akan memberikan nilai lebih ketika bekerja. Betul ya? Jadi mungkin perusahaan akan lebih melirik orang yang punya kemampuan kejuruan plus punya kemampuan bahasa Inggris daripada mereka yang hanya memiliki kemampuan kejuruan saja. Itu nilai plus juga buat perusahaan ya. Karena mungkin ketika perusahaan memiliki kerjasama dengan orang asing atau mungkin ada klien orang asing atau seperti apa ya, ini pekerja yang memiliki kemampuan bahasa Inggris itu akan lebih diprioritaskan karena akan sangat membantu sekali. Yang keduanya yaitu memberikan pemahaman kepada siswa. Penguasaan bahasa Inggris akan memperluas jaringan relasi kerja di masa depan. Betul ya? Jadi tidak hanya relasi dengan orang-orang di dalam negeri saja, tapi dengan orang luar juga. Dan yang terakhir, dalam sektor pariwisata,
Bahasa Inggris akan jauh lebih bermakna karena tidak hanya berhubungan dengan konsumen dalam negeri tetapi juga luar negeri. Betul ya? Karena dalam pariwisata kan kita mungkin berhadapan dengan para tamu atau customer, konsumen kan ya. Yang memang mereka berasal dari negara-negara lain. Dan tentunya jika kita tidak menguasai bahasa Inggris, ya sudah kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Maka ini sangat penting sekali ya. Mungkin itu saja yang sudah saya jelaskan, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.